Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melanjutkan belajar fikih kita. Kemarin kita telah selesai membahas tentang 9 hal yang dapat membatalkan puasa dan juga 9 orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Sekarang kita akan mempelajari fikih tentang zakat fitrah. Selain Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kita untuk menunaikan zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat itu sebagai salah satu fondasi Islam. Sebagaimana kita ketahui, rukun Islam ada 5, di antaranya adalah menunaikan zakat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala seringkali di dalam ayat suci Al-Qur'an, setelah Allah menyebutkan tentang perintah salat, Allah menyebutkan tentang perintah zakat. Sebagaimana firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Digandeng sama Allah perintah sholat dengan perintah zakat. Banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan perintah sholat, Allah sebutkan perintah zakat. Selalu beriringan, selalu bergandengan perintah sholat dengan perintah zakat. Artinya orang yang sholat, meskipun sholatnya banyak, ribuan, tapi dia nggak menunaikan zakat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholatnya. Begitu juga orang yang zakat, dia bersedekah, dia berinfak, dia berzakat, tapi nggak sholat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholatnya. Maka wajib hukumnya kita untuk mempelajari ilmu tentang zakat fitrah. Sebagaimana kita ingin sholat wajib mengetahui ilmu sholat, begitu juga kita ingin menunaikan kewajiban zakat, kita harus mengetahui ilmu tentang zakat. Kita menunaikan zakat fitrah itu bukan dengan cara yang kita mau, tapi dengan cara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita menunaikan sholat 5 waktu, kita tunaikan dengan sesuai aturannya Allah, bukan sesuai dengan kemauan kita. Kalau kita melaksanakan kewajiban dengan kemauan kita, bukan dengan sesuai aturan Allah, gak akan diterima sama Allah. Namanya sholat 5 waktu, yang lain sholat zuhur jam 12, ada jam 10 sholat 5, gak akan diterima sama Allah, gak boleh, karena belum masuk waktu. Yang lain sholat subuh 2, hanya subuh 10 rakaat, gak boleh. Harus sesuai dengan aturan Allah. Memang 2 itu lebih sedikit daripada 10, tapi yang diwajibkan oleh Allah subuh itu 2 rakaat. Jangan menunaikan kewajiban agama sesuai dengan kemauan kita, tapi sesuai dengan aturannya Allah yang sudah Allah tetapkan. Begitu juga kita menunaikan zakat fitrah, bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita bahas syarat wajib zakat fitrah ada 3. Syarat wajib zakat fitrah ada 3. Apabila 3 syarat ini terpenuhi atas diri seseorang yang muslim, dia wajib menunaikan zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang dia wajib nafkahi.
Syarat wajib zakat fitrah ada 3. Yang pertama muslim. Yang pertama muslim. Adapun orang yang kafir, orang yang non muslim tidak wajib dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah adalah yang muslim. Yang kedua, syarat wajib zakat fitrah yang kedua menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Ya, menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Kalau bulan Hijriyah itu akhirnya sebelum maghrib. Kalau bulan Hijriyah itu akhirnya sebelum maghrib, permulaannya hari baru dalam bulan Hijriyah itu saat matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, masuk waktu maghrib, itulah hari yang baru dalam bulan Hijriyah. Akhir hari adalah sebelum matahari terbenam. Ya, syarat wajib zakat fitrah yang kedua, dia menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Umpamanya seorang bayi lahir jam 5 sore, jam 7 malam meninggal, maka orang tuanya wajib menunaikan zakat fitrah untuk bayinya ini. Kenapa? Karena si bayi mendapati akhir Ramadan jam 5 dia lahir dan mendapati awal Syawal, yaitu ketika matahari terbenam. Dapetin di awal Syawal tuh jam 7 meninggal. Wajib orang tuanya untuk menunaikan zakat fitrah bayinya ini yang meninggal, karena dia memenuhi syarat yang kedua, mendapati akhir bulan, mendapati Syawal. Kalau nggak mendapati Syawal, dia dapat Ramadan doang umpamanya. Dari awal Ramadan dia puasa hari terakhir bulan Ramadan, umpamanya tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan, habis asar meninggal dia, maka dia tidak wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Kenapa? Karena tidak mendapati awal Syawal, hanya mendapati akhir Ramadan. Atau dia dapetin awal Syawal doang, enggak mendapati akhir Ramadan. Umpamanya lahir seorang bayi jam 8 malam, malam takbiran. Malam takbiran itu awal Syawal. Wajib gak dia orang tuanya tunaikan zakat fitrah? Enggak, karena enggak mendapati akhir Ramadan. Jelas ya yang kedua. Sekarang syarat yang ketiga, memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal untuk dia dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Memiliki kebutuhan pokok untuk dirinya dan orang yang dia nafkahi. Sampai kapan? Pas malam hari raya, malam takbiran, sama pas hari rayanya. Hari raya dan malamnya. Pas malam takbiran sama besok pagi sampai maghribnya, dia kebutuhan pokoknya terpenuhi. Makanan, pakaian, tempat tinggal, meskipun masih ngontrak dan masih ada lebihnya, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah. Ya, karena kelebihan pokoknya terpenuhi dan masih ada lebih. Kalau umpamanya dia nggak punya harta, dia nggak punya uang pas malam takbiran, tapi dia punya motor, maka wajib dia untuk menjual motornya. Karena motornya itu kalau dijual bisa seharga 5 juta, bisa untuk kebutuhan pokok dia malam hari raya sama hari rayanya, dan masih ada lebihnya gitu. Dia nggak punya uang, dia nggak punya harta, tapi dia punya handphone, dia punya pakaian banyak, mewah-mewah. Kalau dijual
bisa untuk malam hari raya makan sama hari rayanya masih ada lebih, maka dia wajib menjual tuh handphonenya, wajib jual pakaiannya. Artinya hampir tidak ada orang yang tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Hampir semua orang itu dia wajib menunaikan zakat fitrah. Tuh. Hampir kita tidak menemukan orang yang tidak wajib menunaikan zakat fitrah, tidak kena kewajiban zakat fitrah. Itu 3 syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama muslim, yang kedua menyumpai akhir bulan Ramadan dan awal Syawal, yang ketiga memiliki kebutuhan pokok makanan, pakaian, tempat tinggal untuk dirinya dan orang yang dia nafkahi pada hari raya dan malamnya. Kebutuhan pokok makan, pakaian, tempat tinggal, adapun handphone, paket internet, televisi, DVD itu bukan kebutuhan pokok. Kebutuhan primer yang dimaksud kebutuhan di sini. Nah, apabila 3 syarat terpenuhi, 3 syarat ini terpenuhi atas diri seorang muslim, dia wajib menunaikan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi. Meskipun di lain sisi dia ini orang yang berhak menerima zakat, ya, dia wajib menunaikan karena 3 syarat yang terpenuhi. Meskipun di samping itu juga dia boleh untuk menerima zakat. Dia ini termasuk orang yang berhak menerima zakat. Nah, maka kita wajib tahu siapa aja orang yang wajib kita nafkahi. Kalau 3 syarat tadi terpenuhi, kita wajib tunaikan zakat fitrah buat diri kita dan orang-orang yang wajib kita nafkahi. Harus tahu siapa orang yang wajib kita nafkahi. Yang pertama, orang yang wajib kita nafkahi orang tua kandung yang fakir. Orang tua kandung yang fakir. Kalau orang tua kandung kaya raya, bukan kewajiban ente untuk menafkahinya. Ente cukup mengeluarkan zakat fitrah untuk diri ente. Orang tua yang kaya raya, bukan kewajiban ente. Tapi kalau orang tua kandung dia fakir, dia nggak punya penghasilan atau penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, maka ente sebagai anak wajib menunaikan zakat fitrahnya, wajib nafkahin, dan kewajiban zakat fitrahnya dipikul sama ente sebagai anak. Orang tua kandung ya, bukan orang tua angkat, bukan mertua, ya. Mertua itu orang tua, tapi kalau dalam kewajiban nafkah, bukan kewajibannya ente untuk menafkahinya. Mertua saya fakir Ustaz, miskin, memprihatinkan keadaannya umpamanya. Saya inisiatif, saya beli beras, kemudian saya niatkan zakat fitrah untuk mertua saya. Setelah saya tunaikan, saya bilang sama mertua saya kalau saya sudah menunaikan zakat fitrah untuk dirinya, maka tidak sah zakat fitrahnya. Gak sah zakat fitrahnya, kenapa? Karena mertua itu bukan kewajiban ente untuk menunaikan zakat fitrahnya, bukan kewajiban ente nafkahnya. Maka kalau ente pengen menzakat fitrahkan orang yang bukan kewajiban ente nafkahnya, boleh-boleh aja. Mungkin karena kebijaksanaan ente, karena rasa kasih sayang ente kepadanya, boleh. Tapi harus izin dulu. Nggak boleh ente langsung tunaikan begitu aja tanpa izin darinya, maka tidak sah. Karena bukan kewajiban ente. Ya, boleh izin dulu. Bu, zakat fitrahnya biar saya yang tunaikan. Ya, oh ya, terima kasih banyak. Biar saya juga yang niatin. Ya, Bu, ya silahkan niatkan. Baru sah. Tapi kalau main dikeluarin begitu
begitu aja tanpa izin dan dia bukan orang yang wajib ente nafkahi, maka tidak sah. Jadi cara yang pertama, kalau memang kita pengen mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang bukan menjadi kewajiban kita nafkahnya, harus izin. Boleh cara yang kedua, ada cara yang kedua, ifraz namanya. Ifraz itu kita sediakan beras yang sudah kita takar ukuran zakat fitrah 3,5 liter. Sudah kita siapkan beras 3,5 liter, kita kasih itu misalnya mertua ente, Bu, ini beras 3,5 liter buat zakat fitrah ibu niatin deh, ibu keluarin dah. Boleh. Tapi kalau kita main keluarin begitu aja tanpa izin dari dia dan dia bukan orang yang wajib kita nafkahi, maka tidak sah. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, yang wajib kita nafkahi anak kandung. Anak kandung yang bagaimana? Yang pertama, anak kandung yang belum balik dan fakir. Anak kandung dia belum balik dan dia fakir. Dia nggak punya harta, dia nggak punya penghasilan. Umpamanya masih sekolah, umurnya 7 tahun, 6 tahun, atau 8 tahun, belum balik dan dia fakir, nggak punya harta, nggak punya penghasilan, maka kewajiban orang tua untuk menafkahinya dan juga kewajiban zakat fitrahnya dipikul sama orang tuanya. Nah, kalau orang yang sudah menjadi kewajiban kita nafkahnya, untuk mengeluarkan zakat fitrahnya nggak perlu izin dari dia, langsung aja kita keluarin. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan putra saya, sah udah, karena memang udah menjadi kewajiban untuk menunaikan zakat fitrahnya, karena nafkah mereka itu kewajiban kita. Jadi nggak perlu izin sama mereka. Anak kandung yang belum balik dan fakir. Kalau anak yang belum balik kaya raya, dia memang belum balik, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, tapi dia kaya raya. Umpamanya dia ada orang yang ngasih harta, atau dia dapat warisan dari ibunya, atau dia ada yang ngasih dengan cara yang dibenarkan dalam agama. Dia dapat tuh harta jadi kaya raya, maka bukan kewajiban orang tua untuk menafkahi. Zakat fitrah dia tunaikan dari hartanya dia, bukan dari orang tua. Meskipun belum balik tapi dia kaya raya, maka kewajiban nafkah bukan dipikul sama orang tuanya lagi. Zakat fitrah dikeluarkan dari hartanya dia. Boleh gak orang tuanya menzakatkan fitrah buat anak yang kaya raya? Boleh, tapi dengan dua cara tadi, izin sama itu anak atau di ifraz, siapkan berasnya suruh dia yang keluar. Karena dia sudah bukan menjadi kewajiban orang tua nafkahnya. Kemudian anak kandung yang sudah balik fakir, masih nomor 2 ya. Anak kandung yang sudah balik fakir, dia udah balik tapi dia fakir, tidak mampu bekerja. Gak mampu bekerjanya bukan karena malas, gak mampu bekerjanya bukan karena malas. Kalau karena malas, dia pengen malas-malesan, berleha-leha, dia sudah balik, maka kewajiban nafkahnya bukan ditanggung sama orang tua. Gak mampu bekerjanya karena apa? Ya, anak kandung yang sudah balik, yang fakir, tidak mampu bekerjanya, yang menjadi kewajiban kita nafkahnya, dia nggak mampu bekerja karena naudzubillah umpamanya cacat mental, gila, idiot. Meskipun dia sudah balik, tapi kewajiban nafkah tetap ditanggung sama orang tua. Begitu juga kewajiban zakat fitrah dipikul sama orang tua. Nggak usah izin lagi, langsung aja keluarin zakat fitrah buat anaknya yang sudah balik tapi tidak mampu bekerja karena faktor ini, gila, cacat mental, atau sakit-sakitan. Kalau gila, bisa. Gila cacat malas.
Kalau dia itu tadi kan ada bilang, kalau dia malas, dia sudah balik, kewajiban zakat fitrah bukan dipikul sama orang tua, kewajiban nafkah bukan dipikul sama orang tua, dia sendiri, ya. Atau sedang menuntut ilmu syariat, potensi dia jadi ulama besar. Ini anak cerdas, pinter nih, dia lagi ngaji di pesantren, dia lagi belajar di madrasah. Kalau dia kerja, terganggu belajarnya, terganggu ngajinya, maka meskipun dia sudah balik, kewajiban nafkah tetap ditanggung sama orang tuanya. Orang tuanya wajib menafkahi anaknya ini yang sibuk menuntut ilmu syariat sampai dia berhasil menjadi ulama. Dan orang tuanya wajib menunaikan zakat fitrahnya. Tapi kalau umpamanya dia tuh sudah balik, lagi sekolah SMP, lagi sekolah SMA, lagi kuliah, atau udah lulus tapi belum bekerja, bukan karena faktor-faktor tadi, bukan karena gila, bukan karena cacat, bukan karena menuntut ilmu syariat, maka kewajiban nafkah sudah tidak ditanggung sama orang tua lagi. Begitu juga kewajiban zakat fitrahnya bukan menjadi kewajiban orang tua. Boleh nggak saya, Ustadz, menzakatkan zakat fitrah untuk anak saya yang sudah balik tapi dia belum bekerja, atau dia lagi sekolah SMP, kuliah, SMA, SMK, lagi belajar di sekolah umum, boleh nggak saya tunaikan zakat fitrahnya? Boleh, tapi harus izin sama si anak. Zakat fitrahnya biar Pak yang tunaikan ya. Oh iya Pak, silakan Pak. Kebetulan memang Rehan nggak punya duit. Atau ifras, ini beras nih 3,5 liter, keluarin dah zakat kamu, kalian kamu niatin, boleh. Tapi kalau si bapak langsung ngeluarin begitu aja zakat fitrah untuk anaknya yang sudah balik tapi mampu bekerja, dia tidak bekerja bukan karena faktor-faktor tadi, cacat, gila, menuntut ilmu syariat, maka zakatnya tidak bisa, karena sudah tidak menjadi kewajiban orang tuanya nafkah. Paham? Yang ketiga, istri yang wajib kita nafkahi. Yang ketiga, istri. Istrinya kaya raya, suaminya miskin, fakir, gak punya apa-apa, baju cuma selebar, jalannya cuma itu-itunya. Istrinya kaya raya, ya, tetap kewajiban zakat fitrah bukan kewajiban si istri, tapi kewajiban suami. Kewajiban nafkah kewajiban si suami. Meskipun istrinya kaya raya, kewajiban nafkah itu adalah kewajiban suami. Suaminya nggak punya apa-apa, fakir dia, maka suaminya tidak wajib menunaikan zakat fitrah meskipun istrinya kaya raya. Si istri nggak wajib menunaikan zakat fitrah untuk dirinya dan suaminya yang fakir ini meskipun dia kaya raya, tapi disunahkan bagi istri yang dia kaya raya ini untuk menunaikan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk suaminya. Sunnah aja, enggak wajib, karena kewajibannya itu dipikul sama suami. Istrinya 4, paman, ya, Pengojan ada, di Jembatan 5 ada, di Kalianyar ada, ya, maka 4-4-nya wajib dia tunaikan zakat fitrahnya, karena memang sudah kewajiban suami. Kalau istri main mengeluarkan zakat fitrah begitu saja tanpa izin dari suami, dia keluarin zakat fitrah buat dia, anaknya, sama suaminya. Kemudian dia kabarin suaminya, Pak, papa, zakat fitrahnya udah mama keluarkan. Biasa,
karena bukan menjadi kewajiban dia. Gitu. Harus izin dulu sama suaminya kalau pengen ngeluarin zakat fitrah karena kewajiban suami. Gitu. Paham ya? Kalau anak tiri bagaimana anak tiri? Anak tiri umpamanya suami istri bercerai, anaknya belum balik, fakir, tetap kewajiban nafkah ditanggung sama suaminya ini meskipun sudah cerai. Bapak kandungnya ini tetap wajib menafkahi anaknya meskipun si anak tinggal sama ibunya, bisa nggak tinggal sama dia. Kewajiban nafkah ditanggung sama bapaknya ini yang kandung. Begitu juga kewajiban zakat fitrah dipikul sama bapaknya ini meskipun sudah cerai sama ibunya ini. Tuh. Jadi kalau yang berkawin sama janda, itu janda punya anak fakir belum balik, kewajiban nafkah bukan kewajiban ente, kewajiban bapak kandungnya. Gitu. Tapi boleh nggak saya dengan kebijaksanaan saya nafkahin dia? Boleh. Boleh. Karena ente ini orang yang berjiwa besar, insya Allah, ya, boleh. Tetapi kita bicara kewajiban. Kalau buat kewajiban bukan kewajiban ente, kewajiban bapak kandungnya dia. Gitu. Ente bapak tiri wajib nafkahin anak tiri. Ente wajib nafkahin emaknya aja tuh. Emaknya dapat nafkah dari ente, dia mau nafkahin anaknya boleh, silakan. Nah, itu orang yang wajib kita nafkahi. Kemudian tempat kita menunaikan zakat fitrah. Tempat kita menunaikan zakat fitrah yang paling afdolnya adalah ketika matahari terbenam, kita berada di wilayah mana? Begitu matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan, yaitu malam takbiran, kita ada di mana? Kalau kita ada di kampung, maka afdolnya tunaikan zakat fitrah di kampung. Saya di Subang, Ustaz sudah pulang takbiran, nah, berarti ngeluarinnya di kampung afdolnya. Boleh juga dikeluarkan di kota, umpamanya sebelum pulang kampung saya tunaikan dulu di sini zakat fitrahnya nih Ustaz. Oh, tapi afdalnya itu adalah di tempat ketika ente malam takbiran berada. Kemudian bentuknya, nah ini yang penting. Bentuk zakat fitrah yang harus kita keluarkan itu apa bentuknya? Zakat fitrah yang harus kita keluarkan bentuknya adalah 3,5 liter bahan makanan pokok suatu daerah. Bentuk zakat fitrah yang harus kita keluarkan adalah 3,5 liter bahan makanan pokok suatu daerah. Dalilnya berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah atas seluruh umatnya 1 sok korma atau 1 sok gandum atas setiap orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki maupun perempuan. Yang diwajibkan sama Nabi kurma sama gandum. Yang mana kurma sama gandum adalah makanan pokok penduduk kota Madinah saat itu. Makanan pokoknya 2, kurma sama gandum. Yang diwajibkan sama Nabi 2 ini.
Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, disebutkan beberapa jenis lagi bahan makanan pokok selain ini. Bagi bangsa ini makanan pokok ini, itu yang diwajibkan sama Nabi. Gitu. Nabi enggak mengeluarkan uang, enggak mewajibkan mengeluarkan dengan diperintahkan, diwajibkan sama Nabi bahan makanan pokok. Ya. Dari sini ulama menyatakan bahwasanya zakat fitrah itu yang dikeluarkan bentuknya bahan makanan pokok berdasarkan hadis sahih. Ya. Maka mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang tidak dibenarkan berdasarkan hadis ini. Kalau uang itu namanya zakat mal. Zakat mal, zakat harta baru yang dikeluarkan uang. Kalau zakat fitrah yang dikeluarkan bahan makanan pokok. Kalau zakat fitrah yang dikeluarkan uang juga, apa bedanya dengan zakat mal? Hah? Dibedakan, zakat uang ya zakat mal, zakat fitrah bahan makanan pokok. Nah, harusnya pengurus masjid, pengurus mushola itu diumumkan kepada jamaah ketika mereka tarawih, ketika buka bersama, ketika ada acara-acara di mana orang berkumpul, diumumkan hadirin, hadirat, diumumkan bahwasanya kami panitia zakat mengimbau untuk kepada semua hadirin bila ingin menunaikan zakat fitrah keluarkan dalam bentuk makanan pokok, tidak sah menggunakan uang berdasarkan hadis sahih. Ya. Nah, ini problem sudah mewabah di masyarakat. Maka kewajiban panitia zakat di masjid ini untuk memberikan pengarahan kepada jamaah. Kalau masih bawa uang juga, maka panitia zakat hendaknya menyiapkan beras yang banyak. Siapkan beras yang banyak, takerin 3,5 liter, 3,5 liter. Jadi kalau ada jamaah yang bawa uang datang, suruh dia beli beras. Suruh dia beli beras, setelah beli beras, dia niatin, kita terima zakat fitrahnya. Dan panitia boleh tuh ngambil untung dari situ, kan lumayan. Kalau udah 50 orang, dapat duit. Kalau 50.000 kita jual 3,5 liter 50.000, untung berapa? 15. Ya 15 kali 50. Ya berapa? Lumayan buat lebaran pulang kampung. Ya Bang Omar. Boleh ngambil untung. Ya. Atau kalau nggak mau panitia nyediain beras, kerjasama sama warung sebelah. Oh paling seneng warung sebelah. Nah, yang ada yang keluar duit, beli di warung. Beli di warung. Udah beli baru diterima. Oh udah. Gitu. Dan nggak boleh simbolis. Disediainnya berasnya cuma satu. Itu aja. Beras cuma satu, datang nih orang mau zakat bawa duit. Pak, saya mau zakat, oh ya nih, ini berasnya, sini duitnya. Dituntun niat ini, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya karena Allah Ta'ala. Kemudian ini beras yang sudah dibeli sudah menjadi milik fakir miskin, sudah menjadi amanat untuk disalurkan. Datang orang lagi yang kedua bawa duit, saya akan beli beras buat zakat fitrah, ya ini dia berasnya, ya, dijual lagi sama dia, nggak boleh. Ini sudah menjadi milik fakir miskin, dia diamanatkan sama orang yang pertama untuk menyalurkannya kepada fakir miskin, nggak boleh dijual lagi. Kayak umpamanya aneh beli handphone sama si Tommy, aneh beli handphone sama si Tom Samsung, aneh kasih duitnya 5 juta. Itu handphone udah jadi punya aneh. Tom, tolong handphonenya dikirim buat anak aneh. Ini alamatnya nih Tom. Nah, udah. Itu handphone udah jadi punya aneh amanatkan si Tommy buat dikirim kepada anak aneh. Datang orang, handphonenya dijual lagi sama si Tommy itu. Gak boleh. Karena udah bukan punya si Tommy lagi, udah dibeli. Nah, begitu juga yang tadi
disediain beras cuma satu, tiap datang orang bawa duit dibeli berasnya itu aja, nggak boleh. Harus sediain beras yang banyak. Banyak ini kita temuin di masjid dan mushola. Lanjut jangan. Nah, dikit lagi. Kemudian kepada siapa kita salurkan zakat kita? Terakhir, zakat kita harus salurkan kepada 8 golongan yang sudah dinyatakan oleh Allah dalam ayat suci Al-Quran, yaitu di surat At-Taubah. Kalau bukan ke 8 golongan ini, maka tidak sah zakat fitrah kita. Nah, seperti yang pertama, yang berhak menerima zakat kita fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali atau tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Gak punya harta, dia gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan, fakir. Kasih zakatnya ke dia. Atau dia punya harta, punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi tidak bisa menutupi separuh kebutuhannya. Tidak bisa menutupi separuh kebutuhannya. Umpamanya sehari butuh 100.000, penghasilannya cuma 40.000. Ini namanya fakir. Kasih dia zakat fitrahnya. Kedua, miskin. Miskin sama seperti fakir, cuma dia punya penghasilan di atas setengah. Sehari butuh 100.000, penghasilannya 60.000. Di atas setengah ketutup, tapi nggak semua ketutup, hanya di atas setengah. Ini namanya miskin. Kasih zakat fitrahnya ke dia. Kalau pas aja 100.000 butuhnya, penghasilannya 100.000, dia bukan fakir, dia bukan miskin. Kebutuhan di sini kebutuhan primer, makanan, pakaian, sama tempat tinggal. Pulsa, paket internet bukan kebutuhan primer. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk mengurus zakat. Amil itu orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengurus zakat. Itu namanya amil. Dia boleh menerima zakat kalau nggak dapat gaji dari pemerintah. Kalau dapat gaji dari pemerintah, amil nggak boleh menerima zakat. Panitia di mushola, di masjid itu bukan amil. Mereka tidak bisa disebut amil karena nggak dilantik sama pemerintah, ya kan? Mereka nggak dilantik secara resmi sama pemerintah. Mereka bukan amil. Lalu mereka namanya apa? Mereka bisa disebut wakil. Wakil, perantara antara orang yang mengeluarkan zakat, muzaki, dengan orang yang menerima zakat, mustahik. Wakil doang dia. Ada orang mengeluarkan zakat, dia titip ke panitia, panitia menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Jadi yang di masjid, mushola, panitia bisa disebut wakil antara muzaki dengan mustahik. Panitia gak boleh menerima zakat fitrah atas nama amil, karena mereka bukan amil. Ya, mereka bukan amil. Boleh panitia menerima zakat fitrah kalau memang fakir atau miskin. Itu nggak boleh atas nama amil. Yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf ada dua. Yang pertama, orang yang masuk Islam, imannya masih lemah. Masuk Islamnya orang, tapi imannya masih lemah, kasih dia zakat. Itu yang pertama, mu'allaf. Yang kedua, orang yang masuk Islam imannya kuat, tapi kalau dia dikasih zakat
diharapkan keislaman pengikutnya dia. Orang lain nih bisa diharapkan untuk masuk Islam juga kalau dia dikasih zakat. Meskipun dia imannya sudah kuat, tapi kalau dikasih zakat diharapkan keislaman orang-orang yang menjadi pengikut dia. Kasih dia zakat. Umpamanya dia tokoh masyarakat, dia kepala suku. Meskipun imannya sudah kuat, tapi kalau dikasih zakat, yang lain bakal masuk Islam. Kasih dia zakat. Yang kelima, firqah, budak yang punya akad dengan majikannya bahwa dirinya akan merdeka kalau dia melunasi kepada majikannya jumlah yang sudah disepakati. Majikannya bilang kalau ente kasih hanya 100 juta, ente bebas dan ente merdeka. Nah, budak yang seperti ini dia berhak menerima zakat. Tapi udah nggak ada sekarang yang namanya budak. Yang keenam, gharim, orang yang berhutang bukan untuk maksiat. Utangnya udah jatuh tempo, dia nggak mampu bayar, dia berhak untuk menerima zakat. Orang yang berlilit utangnya bukan buat judi, buat miras, buat narkoba, dia jatuh tempo, dia nggak mampu bayar, dia berhak menerima zakat, boleh dia menerima zakat. Ya. Jadi masalah pemerintah, baiknya pemerintah itu nggak usah ngurusin zakat. Karena apa? Karena kalau pemerintah ngurusin zakat, ada satu orang yang berhak menerima zakat, dia nggak dapat zakat, pemerintah dosa. Pemerintah dosa. Umpamanya ada orang keliling utang, dia datang ke pemerintah minta zakat, kira-kira dikasih nggak? Enggak. Padahal dia berhak menerima zakat, dosa pemerintah. Abu Sa'id Jindan paling vokal. Beliau mengatakan baiknya pemerintah nggak usah ngurusin zakat karena tanggung jawab berat. Kalau ada satu aja yang nggak kebagian zakat dari orang yang berhak menerima zakat, dosa pemerintah. Gitu. Pemerintah kalau memang bisa mengatakan zakat kepada semua yang berhak, bagus. Tapi kalau nggak bisa, berat, dosa. Bagusnya nggak usah ada yang ngurusin zakat. Kemudian yang ketujuh, dua lagi ya. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. Dia perang di jalan Allah melawan orang-orang kafir, nggak nerima gaji dari pemerintah, kasih dia zakat. Ini fisabilillah dalam bab zakat. Adapun kiai, ustadz, guru, pembuya, ajengan, syekh, masjid, madrasah, musola, pesantren, mereka bukan fisabilillah. Ini ada nih masjid nih lagi dibangun, ini mau zakat sini aja nih buat membangun masjid, gak boleh. Masjid bukan 8 golongan yang Allah sebut. Fisabilillah itu adalah orang yang berperang di jalan Allah melawan orang kafir dan dia nggak dapat gaji dari pemerintah. Dan ini 4 mazhab sepakat fisabilillah dalam zakat itu ini. Bahkan Nabi SAW dalam hadisnya itu beliau mengatakan, la tahidus shadaqah li ghaniyin illa li khamsatin li amilin 'alaiha aw rajulin ishtaraha bimalihi aw gharimin aw ghazin fi sabilillah. Kata Nabi, tidak halal zakat kecuali bagi 5 golongan. Di antaranya adalah awazin fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Ditegasin lagi sama Nabi dalam hadisnya. Artinya fisabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah, bukan kiai, bukan ustaz, bukan masjid, bukan madrasah, bukan pesantren. Gitu. Adapun ustaz, kiai boleh menerima zakat kalau memang fakir atau miskin. Kalau kaya raya, waduh mobilnya aja Pajero,
biasa. Ya. Terakhir, Ibnu Sabil yang ke-8. Ibnu Sabil adalah orang yang ingin memulai perjalanan tapi tidak memiliki bekal untuk sampai ke tujuan. Mau mudik, nggak punya ongkos, dia mau pulang ke Subang nih, nggak ada duit, habis duitnya di sini buat makan sehari-hari. Mau pulang kampung nggak punya duit, nggak punya bekal, kasih dia zakat. Kira-kira kalau orang seperti ini datang minta zakat, pemerintah dikasih nggak? Kagak. Tuh, sama pemerintah dia berhak menerima zakat. Atau di tengah perjalanan duitnya habis, belum sampai tempat tujuan duitnya habis, boleh dia menerima zakat. Namanya Ibnu Sabil. Itu 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Qur'an.